Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini seperti biasa pengajian kita rutinan malam Senin. Hari ini giliran kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Masih lanjutan bacaan kita tentang bacaan kita dalam sholat sampai ke ta'awuz. Kemarin doa istiftah terakhir ya. Doa istiftah udah. Kemarin bacaan terakhir sholat jenazah tidak disunahkan baca istiftah. Karena sholat jenazah aturannya apa? Dia harus yubna ala takhfif. Dia itu harus dikerjakan secara ringkas, cepat-cepat. Karena banyak hadis Nabi memerintahkan jenazah itu harus segera dipercepat pemakamannya. Mau dia orang baik, mau orang yang gak baik. Udah kita bilangin kemarin. Kalau dia orang yang baik, dia buru-buru ingin kelar urusannya sama malaikat, buru-buru dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang orang buruk, jangan lama-lama kita taruh rumah. Kalau emang dia banyak dosa, kita percepat juga pemakamannya, karena ketika keburukan jangan lama-lama ditaruh di rumah. Paham itu ya? Sekarang lanjutannya bacaan kita babu ta'awuzi ba'da du'ail istiftah. Bab ta'awuz setelah doa istiftah. Tuh. I'lam, ketahuilah olehmu anna ta'awuza ba'da du'ail istiftahi sunnatun bil ittifaq. Ketahuilah olehmu anna ta'awuza, sesungguhnya doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bacaan ta'awuz. Jadi ada istilah-istilah dalam agama kita at-ta'awuz. Kalau dibilang at-ta'awuz apa? At-ta'awuz itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh. Namanya at-ta'awuz. Ta'awuz itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucapan ta'awuz itu sunnatun, hukumnya sunnah bil ittifaq. Sepakat, ittifaq, sepakat para ulama hukumnya sunnah. Wa huwa muqaddimatun lil qiraah. Dia itu permulaan bagi qiraah, bagi membaca Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Fa iza, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza qara'tal Qur'ana, apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'iz, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari syaitonir rajim. Tuh. Maknahu inda jamaahiril ulama'i, makna ayat di atas adalah iza aradtal qira'ata, apabila aradta, kamu ingin qira'ata, kamu ingin membaca, fasta'iz, maka mintalah perlindungan. Wa'lam, ketahuilah olehmu anna lafzul mukhtara fi ta'awuzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketahuilah olehmu anna lafzo, sesungguhnya lafaz al-mukhtara, yang terpilih, lafaz yang terpilih oleh mazhab kita, mazhab Syafi'i, bacaan ta'awuz adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajaa, dan juga datang riwayat bacaannya bukan begitu, lafaznya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada riwayat baca begitu. Makanya kalau kita dengar ada orang baca a'udzunya beda sama kita, dia bacanya bagaimana? A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Itu ada riwayat juga, hadis, nggak apa-apa. Ada dua riwayat. Tapi mayoritas ulama mengatakan yang kuat pendapat yang bacanya bagaimana? Yang kita baca tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Wala ba'sa bihi, enggak apa-apa tuh kita baca dengan riwayat itu. Wala ba'sa, tidak mengapa bihi, dengan lapas itu. Bihi bilafzi, lapas yang di atas itu. Bilafzil maskur. Wala ba'sa, enggak apa-apa tuh dengan lapas yang di atas. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Walakinnal mashhura al-mukhtara huwal awwalu. Tetapi lafaz yang masyhur, yang terpilih, al-masyhur, walakin al-masyhura al-mukhtara, tetapi lafaz yang populer, yang terkenal di kalangan ulama, bacanya al-awalu, yang pertama tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, qoblal qiraati, sebelum membaca qiraah fi salat, di dalam salat beliau membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Ada lagi riwayat Nabi bacanya begitu. A'udzubillah minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Boleh juga baca begitu tuh. Ada riwayatnya. Riwayatnya lain lagi. Ada tambahan. Aku a'udzubillah, aku berlindung billah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitonir rajim yang terkutuk, min nafthihi, dari nafkhihi, nafsihi, hamzihi, maknanya asalnya sama, semua maknanya bisikan syaitan. Ya, min nafkhihi, nafkhi tiupan, nafsi sama hembusan, hamzihi bisikan, itu semua dari godaan syaitan, maknanya sama. Aku berlindung kepada Allah dari syaitonir rajim, yaitu dari apa? Dari bisikan-bisikan dan goda-godaan syaitonir rajim. Sekarang pertanyaannya, ketika kita berzikir setan lari kan begitu? Inda zikri yafiru syaitan. Ketika kita berzikir setan lari. Al-Quran zikir bukan tuh? Al-Quran zikir. Kenapa kita baca Al-Quran masih diperintahkan baca at-ta'awuz? Ini tuh. Sedangkan ketika kita baca Al-Quran aja setan udah lari. Allah memerintahkan dalam Al-Quran kita supaya membaca ta'awuz. Apa tujuannya? Supaya kita menampakkan sifat kehambaan kita. Jadi ta'awuz di situ bukan supaya setan lari, supaya apa? Kita nampakkan kita hamba Allah, dimanapun kita butuh kepada Allah. Jadi makna a'udzu, istamsaktu, aku berpegang, aku berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung, aku berpegang dalam seluruh urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jadi Al-Qur'an kita baca itu zikir. Dalam hadis ketika kita baca Al-Quran setan lari. Kenapa kita baca Quran disuruh baca ta'awuz juga? Ta'awuz itu untuk menunjukkan bahwa kita hamba. Setiap hamba itu menunjukkan sifat kehambaannya, yaitu dengan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu tujuannya. Dijelasin sama ulama seperti itu. Terus wa fi riwayatin a'udzubillahi islamil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dalam suatu riwayat bacaannya a'udzubillahi islamil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa jaa, dan telah datang tafsirihi fil hadis, dalam tafsir hadis ini, anna hamzahu, kalimat hamzihi yang di atas apa maknanya? Al-mu'natu wahyal al-jununu. Al-mu'nah yaitu sifat gila. Kita berlindung kepada Allah min nafkhihi, dari sifat gila yang datang dari syaitonir rajim. Jadi orang ada gila ayan itu juga termasuk datangnya dari syaitonir rajim. Wahyal jununu wa nafkhihi al kibaru. Kalau nafkhi kibar maknanya kesombongan. Wa nafsihi maknanya asyiru, yaitu syair, lagu-lagu, lantunan-lantunan, bisikan-bisikan. Wallahu a'lam. Paslun ilam anna ta'awuza mustahabun laisa biwajib. Ilam, ketahuilah olehmu, sesungguhnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim mustahabun, hukumnya sunnah, laisa biwajib, hukumnya sunnah, enggak wajib. Kalau begitu kita tinggalin enggak? Anda ngomong timbang wajib apa? Timbang sunnah ini gitu ya. Timbang sunnah ini enggak usah dibaca biar cepat. Ketika kita meninggalkan sunnah, ada 3 hal yang bakal kita keluputan. Kata ulama, pertama apa? Yafutus sawab, kita akan keluputan pahala. Kenapa? Karena ketika sunnah itu banyak ganjaran-ganjaran yang Allah berikan. Jadi apapun ibadah kita dari wudu, sholat, itu banyak sunnahnya. Ketika kita tinggalkan, apa kerugiannya buat kita? Pertama apa? Yafutus sawab, orang itu bakal keluputan pahala tuh. Pahala nggak dapat, rugi nggak? Rugi. Jangan dibilang sunnah, walaupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim sunnah, tapi ketika orang nggak baca, rugi gitu. Yang kedua, kerugian orang nggak mengamalkan sunnah, fatathul mahabbah, dia akan tidak mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh.
Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazulu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku yataqarrabu, dia mengerjakan takorub kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku cinta kepada dia. Tuh, kata Allah dalam hadis qudsi, hambaku yang selalu mengerjakan kesunahan-kesunahan, aku cinta kepada dia. Paham itu? Ketika kita tidak melaksanakan sunnah, maka kita tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hamba mengerjakan kesunahan, maka aku akan cinta kepadanya. Tuh. Kalau aku udah cinta, faiza ahbabtahu, kalau aku sudah cinta kepada dia, maka aku akan menjaga kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Aku akan menjaga pendengarannya, aku akan menjaga penglihatannya, aku akan menjaga tangannya, aku akan menjaga kedua kakinya. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia minta akan aku berikan. Tuh. Jadi orang yang kalau ngerjain sunnahnya rajin, dia minta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'aza la'uizannahu. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Tuh. Jadi sunnah ini jangan diremehin. Ketika kita melakukan sunnah, apa ganjarannya? Akan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah yang jamin. Kata Allah, ketika seseorang hambaku sering mengerjakan sunnah, maka dia akan terjaga, matanya jauh dari maksiat, kakinya tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat, tangannya tidak berbuat perbuatan-perbuatan maksiat. Tuh, pendengarannya tidak mendengar pendengaran-pendengaran yang diharamkan. Itu faedah melaksanakan sunnah. Makanya sunnah jangan ditinggalin tuh, walaupun hal sunnah, walaupun sekedar kita baca ta'awuz. Dibilang kan tadi ta'awuz hukumnya apa? Sunnah. Tapi ketika kita meninggalkan sunnah, ada 3 kerugian tadi kita katakan. Pertama apa? Kerugian pertama, dia tidak mendapatkan pahala. Tuh, pahalanya gede ganjarannya. Yang kedua, dia tidak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang ketiga, dia tidak mendapatkan sebab-sebab ampunan. Asbabul maghfirah, yafutu asbabul maghfirah. Dia akan keluputan dari asbabul maghfirah, dari sebab-sebab maghfirah. Enggak dapat dia sebab-sebab ampunan. Kenapa? Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Ta'ala. Karena apa? Ketika kita melaksanakan sunnah, itu kita ngikutin Nabi, ittiba'lin Nabi. Kita ngikutin Nabi. Allah perintahkan gak ngikutin Nabi? Perintahkan. Dalam ayat Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, cinta kepadaku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kita melaksanakan sunnah itu adalah sebab-sebab kita mendapatkan ampunan. Dalam ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti aku akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dzunubakum, dosa-dosa kalian. Tuh. Wa yaghfir dzunubakum. Ketika kita melaksanakan sunnah, maka wa yaghfir dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian tuh. Jadi sunnah itu gede. Faedah kita melaksanakan sunnah itu ganjarannya besar. Hikmahnya, faedahnya besar. Yang pertama tadi dapat pahala juga. Yang kedua akan menghasilkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Tadi. Yang ketiga akan kita mendapatkan sebab-sebab ampunan. Tuh, sunnah jangan ditinggalin. 3 faedah ketika kita melaksanakan sunnah, kita ulangi lagi. Pertama, dia akan mendapatkan pahala. Kedua, dia akan mendapatkan cinta. Yang ketiga, dia akan mendapatkan sebab-sebab ampunan. Itu semua dalilnya ada dari hadis-hadis dan dari ayat-ayat Al-Quran. Tuh. Di sini dikatakan kan sunnah tuh. Faslun ilam anna ta'awuza mustahabun laisa biwajib. Tuh, enggak wajib hukumnya, tapi jangan kita remehin. Falau tarokahu lam ya'sam. Falau seandainya taroka, seseorang meninggalkan, dia tidak membaca kalimat ta'awuz dalam sholat, lam ya'sam, dia enggak
nggak berdosa tuh, nggak apa-apa. Tapi tadi rugi, tidak mendapatkan keuntungan yang 3 tadi, rugi besar. La wala yabtul wala tabtul sholatuhu, sholatnya nggak batal, sholatnya nggak batal. Sawaun tarokahu amdan au sahwan, sama saja dia nggak bacanya sengaja atau lu mau sengaja mau lupa dia nggak baca auzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Fatihah ya, nggak batal. Sholatnya juga tetap sah, mau sengaja mau enggak. Wala yasjud li sahwi, dia juga nggak perlu sujud sahwi itu. Wahwa mustahabun fi jami'i sholawat, dan kalimat ta'awuz itu mustahabun, hukumnya sunnah fi jami'i sholawat, pada seluruh sholat. Al-fara'idi wan nawafili, yang fardu baik sholat fardu, al-fara'idi wan nawafili, atau sholat yang sunnah kulliha semuanya. Wa yustahabu fi sholatil janazah alal asohi, dan disunahkan fi sholatil janazah, dalam sholat jenazah alat asohi. Kalau sholat jenazah sebelum Fatihah masih disunahin baca a'udzu billahi minasyaitonir. Kalau doa istiftah enggak kemarin. Sholat jenazah tidak disunahkan baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, langsung aja a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai itu. Jangan nggak baca surat juga tuh, Al-Fatihah doang, karena disuruh percepat. Wa yustahabu fi sholatil janazah ala asohi, wa yustahabu lil qari'i kharija sholati bi ijma'i aidon, dan disunahkan lil qari'i bagi orang yang membaca kharija sholati di luar sholat bi ijma'i, dengan sepakat konsensus para ulama aidon juga. Di luar sholat juga kita baca tetap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perlu kita minta perlindungan kepada setan, karena dari sejak lahir juga kita sama setan udah digodain ya enggak? Setan udah berjanji kemarin. Setan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala minta diberi umur panjang. Allah kabulin tuh. Allah kabulin, setan diberikan umur panjang. Buat apa tujuannya? Buat apa? Buat ngajak manusia nemenin dia nanti. Nemenin di mana tuh? Nemenin nanti di sana di neraka. Dan juga kita perlu tahu tuh, dari mana tuh setan masuk ke tempat-tempat pada manusia tuh. Ada beberapa tempat yang di situ setan masuk pada manusia. Tuh. Makanya di sini kita diperintahkan, pada beberapa tempat kita diperintahkan membaca ta'awuz. Di antaranya ketika membaca Al-Qur'an tuh. Yang pertama yang kita bahas ya. Ketika kita baca Al-Qur'an kita diperintahkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, ketika inda naz'ati syaitan, ketika setan memalingkan kita dari kebaikan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini mau infak 10.000, goceng aja, 2.000 aja. Mau dipalingkan teaternya mau 10.000, setan bilang 2.000 aja. Nah itu auzubillahi minasyaitonirrajim, 10.000 kantongin. Itu ya. Itu di situ kita disunahkan baca ta'awuz. Ketika apa? Ketika setan membisikkan kita untuk memalingkan kita dari kebaikan. Ayatnya ada. Ayatnya dalam Al-Qur'an surat Al-Fusilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'iz billah innahu wasamiul alim. Wa imma, jika membisikkan setan menjauhkan dari hal-hal yang baik, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berbuat baik, setan ngalangin. Mau ngaji, kata bini, "Bang di rumah aja." Nggak pengen apa? Wah. "Bang di rumah aja, nggak usah berangkat, temenin sini." Nggak jadi dia tuh. Ketika itu kita baca apa tuh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berangkat ngaji, ntar aja, gua mau ngaji dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ disunahin kita, ketika kita mau dipalingkan dari suatu kebaikan, kita di situ disunahin baca fasta'iz billah. Ayat Al-Qur'an tadi, surat Fusilat, kalau mau dilihat ayatnya, surat Fusilat ayat 36. Apabila setan memalingkan kalian dari perkara-perkara baik, fasta'iz billah, maka minta perlindungan. Memalingkan dari perkara baik juga diantaranya apabila kalian marah tuh. Ketika marah, kita juga dianjurkan baca fasta'iz
minta perlindungan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau masih marah juga, ini lagi ngambek nih, lagi marah di rumah, masih marah juga, kata ulama bergerak sedikit. Kalau dia lagi diri, duduk, lagi diri duduk. Jadi jangan diem aja. Insya Allah ketika baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ternyata masih marah juga, dia masih sewot juga, duduk. Kalau emang dia lagi duduk, rebahan. Tuh. Kalau dia lagi rebahan, pergi. Tuh. Duduk masih kesel juga tuh di rumah kita. Bagaimana? Apa yang kita lakuin? Rebahan. Rebahan masih kesel juga. Masih marah juga kita. Ngapain lagi tuh? Kata ulama, tinggalin itu tempat. Jangan jauh-jauh ninggalinnya. Tadi cari repot. Paling enggak seharusnya kita di kamar, pindah kemana tuh? Pindah ke ruangan tamu gitu. Jadi pertama tahapannya apa? Ketika kita sedang marah, baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua apa? Tahapannya kalau emang kita lagi diri, kita duduk, berubah posisi. Kalau emang kita lagi duduk, kita rebahan. Kalau masih sewot juga kita, masih marah juga, ngapain tuh? Pergi dari kamar, pindah ke ruang tengah, atau pindah keluar ngadem ngopi, merokok, kan enak tuh ya. Tinggalin dulu tuh. Jangan diantepin aja, yang ada makin berantem di situ, makin rame, makin takol-takolan ntar. Jangan. Ulama ngajarin begitu. Ini namanya dibilang wa imma yanzaghannaka minasyaiton. Apabila setan memalingkan kamu dari perbuatan baik, misalnya kita marah atau kita mau berbuat baik nggak jadi, itu buru-buru kita baca apa? Pastaiz billah. Buru-buru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di mana lagi kita disunahin baca ta'awuz? Tadi ketika baca Quran, ketika apa tadi? Ketika setan memalingkan kita dari kebaikan, atau ketika kita marah. Terus ketika masuk rumah, disunahkan juga kita baca. Cuma kalau masuk rumah Nabi ngajarinya a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tuh. Aku berlindung kepadamu bikalimatillah, dengan kalimat Allah. Kalimat Allah ulama ada yang nafsirin Al-Qur'an, ada yang nafsirin kalimat Allah maksudnya min asma'illah. Jadi dengan nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Tuh, aku berlindung a'udzubi kalimatillahi tammah min hamazati syaitan. Dengan Al-Qur'an atau dengan nama-nama Allah, aku berlindung dari bisikan syaitan. Tuh, masuk rumah baca itu tuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, man nazala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'un hatta yartahila min manzilihi zalika. Siapapun yang singgah, bukan di rumah aja nih, bukan di rumah aja, kita mau singgah kemana aja nih, biar kita selamat, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mau ke pasar, nyampe tempat dagang, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sampai pangkalan baca juga tuh a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Faedahnya apa? Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila. Enggak bakal sesuatu membahayakan dia sampai dia pergi dari tempat itu. Faedahnya besar tuh. Ketika kita pengen menempati suatu tempat, atau mau masuk rumah, mau masuk ke mana tuh? Ke pangkalan, mau dagang ke pasar, baca apa tuh? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tuh. Bacanya singkat tuh. Dan juga kita disunahkan baca a'udzu ketika apa? Inda dukhulil khala, ketika masuk WC tuh. Ketika masuk WC kita disunahkan baca apa? Baca bismillah. Jadi setan emang tempatnya di mana? Di WC, di kamar mandi. Di sini dikisahkan ya, ada kisah inna iblisa lamma nazala ilal ard. Ceritanya ketika iblis diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, qala iblis berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, anzaltani ilal ardi, engkau telah turunkan aku ke bumi." Kata iblis tuh ngomong kepada Allah, "Wa ja'altani rojiman, engkau menjadikan aku rojim, terkutuk. Faj'ali baitan, bikinin buat aku rumah." Gitu. Ya Allah, engkau turunkan, engkau udah usir aku ke bumi. Terus kata setan apa lagi?
engkau sudah melaknat aku, bikinin aku rumah di bumi, aku mau tinggal di mana nanti di bumi? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, qala hazal hamam, zalikal hamam. Kamar mandi itu rumah kamu. Jadi setan di kamar mandi jangan lama-lama, makanya di kamar mandi jangan lama-lama. Allah udah kasih rumah buat setan apa itu? Zalikal hamam, itu hamam rumah kamu. Tuh, rumah lu gua kasih di bumi tuh. Apa rumah lu? Hamam, kamar mandi, WC. Wah, makanya di WC jangan lama-lama. Jangan pakai ngerokok di WC. Ada masih ngerokok di WC. Berkata lagi iblis, qala ij'ali majlisan, ya Allah bikinin aku majlis. Tempat aku kongko di mana kira-kira? Tuh. Apa kata Allah? Qala al aswaq, pasar. Kongko di pasar di sana doang. Gua kasih tempat kongko lu di mana? Di pasar. Di pasar dia lama-lama kecuali dagang ya. Kalau dagang emang dia urusan dia nyari duit di situ. Kalau yang enggak ada keperluan ya, makanya kalau di pasar juga banyakin zikir di situ. Nabi baca ada riwayat masuk pasar baca doa masuk WC kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Baca itu. Jadi majelisnya setan di mana? Di pasar. Terus juga wa majami'it turuq, dan di jalan-jalan. Di jalan-jalan tuh tempat apa tuh? Tempat nongkrong setan. Namanya jangan nongkrong mulu di jalan. Kita kalau udah nongkrong di jalan ngambil hak orang. Kenapa? Orang mau ke warung nggak jadi. Warung jadi nggak jadi beli nggak itu? Nggak jadi beli warung tuh gara-gara apa? Gara-gara dia nongkrong. Warteg ditongkrongin anak-anak bocah tuh pada main gitar apa? Kita mau makan kira-kira mau nggak? Males nggak kita? Wah, kok ngamen mulu? Nggak jadi gue makan. Padahal mau belanja dia, mau beli nasi, mau beli ayam, ya nggak? Gara-gara banyak yang nongkrong nggak jadi. Dalam hadis Nabi melarang tuh. Nongkrong kongko di jalan. Nah termasuk jalan itu apa dibilang tadi? Tempat majelis setan. Iya, makanan ojek. Nah setan juga ngomong, ij'ali aman. Ya Allah, nanti aku di bumi makan apaan? Ya Allah jadikanlah aku makanan. Qala ta'amuka malam yazkuris maullah alaih. Makanan kamu di situ makanan orang yang enggak nyebut nama Allah. Makanan kamu makanan orang yang enggak baca bismillah. Wah. Orang yang enggak baca bismillah itu makanannya buat setan. Makanya kalau makan baca bismillah. Jangan sampai enggak baca bismillah. Dalam riwayat fa iza saqatat luqmatu ahadikum falyahuzha. Kalau jatuh makanan kita falyahuz, ambil. Falyumit makana biha, bersihin tuh yang kotor-kotor bersihin. Ini jatuh nih ayam sepotong, ambil yang kotor-kotor bersihin. Terus apain lagi? Summa layak kulha, kemudian makan. Makanan jatuh jangan diantepin, bersihin makan. Kalau nggak dimakan nanti setan yang makan. Nah kita nggak tahu berkah makanan adanya di mana. Kali aja berkahnya ada yang jatuh itu. Kita nggak dapat keberkahan makanan, paham gak tuh? Nabi bilang kalau makan ada yang jatuh, pungut, jangan didiemin. Kenapa? Karena kita nggak tahu berkahnya ada berkah makan. Kita makan sepiring tuh, berkahnya kita nggak tahu ada yang mana. Nabi bilang kadang di akhir, bisa juga di pertengahan makan ada berkahnya di situ. Ternyata berkahnya nasi jatuh, dua apa itu? 2 biji nasi jatuh, berkahnya ada di situ tuh. Ketika tuh nasi 2 enggak kita ambil, itu berkahnya kita nggak dapat. Yang dapat siapa tuh? Setan yang makan. Nabi yang ngajarin. Maka kalau makan kerja bersih piringnya tuh, kerja bersih piringnya. Jangan disisain satu nasi pun. Kenapa? Takutnya di situ berkahnya yang makan setan. Setan yang dapat berkahnya, kita nggak kebagian berkahnya. Paham gak tuh? Itu Nabi yang ngomong. Kalau lagi makan, makanan jatuh, pungut, jangan dibiarin. Tuh. Kalau dibiarin nanti setan yang makan. Ente nggak tahu keberkahan makanan di mana. Siapa tahu keberkahan makanan yang jatuh itu, walaupun nasi cuma sebutir, 2 butir, di situ ada keberkahan. Setan dapat berkah, kita nggak dapat berkah. Tuh. Sayang. Jangan, pokoknya setan udah kita anggap musuh aja udah. Ya, setan kita anggap musuh. Jangan kasih dia 1 butir nasi pun kalau bisa. Malah nyajenin malah gitu. Setan. Wah jangan kasih ampun dah kalau bahasa kita, jangan kasih ampun setan tuh.
Satu nasi jangan kita kasih, jatuh comot pungut, kue jatuh ambil, yang kotor bersihin buang, yang sisanya makan kalau masih bisa dimakan. Tuh. Berkahnya di situ, siapa tahu aja. Malah kita buang tuh berkahnya. Sayang. Belum 5 menit ada iklannya tuh. Jadi setan bilang, ya Allah, engkau usir aku nanti makan apa di bumi? Engkau makan makanan orangnya nggak baca Bismillah gitu. Minumnya apa minumnya? Ya Allah, ij'ali saroban, jadikanlah aku, ya Allah nanti aku minum apa di dunia? Kullu muskirin, setiap yang memabukkan, anggur, arak, semua itu minuman kamu. Wah, setan seneng tuh nongkrong di situ tuh, karena itu minuman dia tuh. Ya, setan minumannya apa? Kullu muskirin, khomer, setiap yang memabukkan itu adalah minuman setan. Kalau kita kan ada ajan tuh. Ajan apa ajan? Manggil kebaikan. Ya Allah, nanti aku di dunia ajannya bagaimana? Manggil orang supaya ngikutin aku bagaimana? Tuh. Ya Allah, ajan aku bagaimana? Ajannya kan supaya orang datang. Ya Allah, nanti aku di dunia ajan bagaimana ajannya aku? Bagaimana kata Allah? Qala al-mizma al-mazamir. Musik-musik itu azan kamu. Kalau kita musik-musik, dengerin dangdut, lupa lihat TV, nonton dangdut apa segala macam, itu adalah azannya setan. Azannya setan apa? Azannya setan. Musik-musik, dangdut, terus tuh segala macam itu. Hah? Apa tuh? Enggak dangdut. Pas kemudian. Kalau kita kan ada Qur'annya, kata setan, ij'ali Qur'anan, ya Allah, nanti orang-orang pada baca Qur'an, aku baca apaan? Kata Allah, asyiru, cerpen-cerpen, cerita-cerita, komik-komik bacaan itu Qur'an kamu. Ya Allah, makanya itu kalau yang sering baca komik, apa tuh? Baca bacaan setan. Sering main game, main apa tuh? Itu syairnya itu Qur'annya setan tuh. Game, komik, apalagi tuh? Banyak tuh bacaan-bacaan tuh. Quran kagak dibaca, komik dibaca, majalah-majalah dibaca. Itu Qurannya setan. Setan yang ngomong, kata Allah, kata iblis, ya Allah manusia nanti pada baca Quran, saya baca apaan? Kamu baca komik, baca cerpen, tuh, baca buku-buku yang nggak penting. Ya, itu banyak lagi tuh. Ya Allah, kata bilang ij'ali masoyidu. Ya Allah, nanti aku buat jaring manusia pakai apaan? Ij'ali masoyidu. Ij'ali masoyida. Ya Allah, nanti aku buat gayat manusia pakai apaan tuh? Binisa. Gayat orang kamu dengan apa? Dengan perempuan. Dengan perempuan nanti kamu akan memikat manusia. Hati-hati tuh dengan perempuan. Iya, ngobrol aja kita. Diriwayatkan Nabi Musa nih, ya ada cerita kisah Uruya Nabi Musa ketemu dengan iblis. Nabi Musa ketemu dengan iblis. Faqala lahu, berkata iblis kepada, ya Musa, anta allazi istafaqallah. Ya Musa, engkau pilihan Allah. Engkau birisalatihi, engkau dapat risalah kerasulan. Wa kalamaka takliman, engkau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana khalqun min khalqillah, dan aku adalah makhluk daripada makhluk Allah. Azanabtu, aku telah berdosa, aku banyak melakukan dosa. Wa uridu an atuba, aku ingin tobat. Tuh. Kata setan, aku ingin tobat. Ya Musa, lu kan dekat sama Tuhan, gue pengen tobat, tolong sampaikan pada Tuhan, aku pengen tobat. Ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, tunaikan hajatmu, sampaikan hajatmu. Oh iya, tadi setan mesen. Ya Allah, setan mesen. Setan mau tobat. Setan mau tobat juga setan. Kata Allah, apa Allah bilang? Umirta antas juda li kubri Adam. Aku diperintahkan engkau agar sujud di kuburan Nabi Adam. Kata setan apa? Ya masih hidup aja gua nggak mau sujud, udah mati apa lagi?
Setan disuruh sujud kepada kuburan Nabi Adam. Kata Allah, wahai iblis, engkau akan diterima tobatnya kalau engkau mau sujud di kuburan makam Nabi Adam. Kata iblis apa? Kata iblis, dia masih hidup aja gue nggak mau sujud, apalagi udah mati. Ogah amat. Ya udah, Musa, udah gue nggak jadi tobat dah, gue berhenti tobat nggak jadi dah. Terus kata setan apa lagi, dia bilang, ya Musa, engkau udah bantu aku, engkau udah sampaikan hajatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata setan? Aku kasih tahu nih 3 hal. 3 hal itu yang kalau aku goda manusia, manusia udah pasti kegoda. Tuh, 3 perkara yang manusia kalau aku goda dengan 3 perkara itu udah pasti manusia tergoda. Dan ketika aku datangkan manusia, ketika datang perkara itu, maka dia harus ingat bahwa itu dari setan. Insya Allah dia selamat. Ketika 3 perkara datang kepada seseorang, dia harus ingat ini dari aku, maka dia akan terbebas dari aku. Apa itu? Pertama, ingatlah aku ketika marah. Ketika marah, ingat aku tuh. Marah dari setan tuh. Hati-hati, marah dari setan. Makanya kalau marah tadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kalau emang masih marah juga, lagi diri, duduk. Masih duduk, rebahan nggak mempan juga, keluar dari rumah, dari kamar, keluar. Jangan di situ-situ juga tuh. Tuh. Yang pertama apa? Ketika marah ingatlah aku. Aku ada di situ. Ketika marah, aku masuk kepada manusia, aku akan di situ. Manusia enggak ngelihat kebaikan, saudara juga enggak dipandang. Saudara enggak dipandang udah. Mau saudara mau apa? Bodoh amatan. Pokoknya lu udah ngeselin. Apa? Bisa dibunuh saudara tuh. Bisa mati saudara itu kalau udah kesel, udah marah sama orang tuh. Ketika marah, kata setan, itu matanya aku buat tidak melihat dia saudara apa-apa. Udah gelap udah. Ketika marah. Itu satu. Yang kedua, ingatlah aku ketika apa lagi? Ketika mau perang melawan musuh. Ketika mau perang melawan musuh, aku ingatkan kepada dia, ente punya anak di rumah, ngapain perang? Ente punya anak, punya istri, lah istri lagi botoh banget, ditinggal perang. Ya jangan, mendingan di rumah enak. Ya jangan ngaji, di rumah aja. Ya, di rumah aja, ngapain ngaji? Di rumah, bang beli nasi goreng, baru beli ini masih anget-angetnya. Ya ntar pulang kehabisan. Gitu. Ketika perang di situ setan bilang, ingat aku ketika ngadapin musuh. Disitulah engkau akan mengalahkan aku, kata setan. Satu lagi apa? Yang terakhir, dan ingatlah aku ketika engkau sedang berada di perempuan yang nggak ada hubungan mahram di situ. Wah, ini paling gurih nih. Ingatlah aku ketika engkau berada di hadapan perempuan yang bukan mahram. Sesungguhnya aku akan masuk kepada perempuan itu, dan aku juga akan masuk kepada kamu tuh. Dan senantiasa engkau akan terfitnah, engkau akan ngobrol sama dia, neng bang. Jadi begitu tuh. Deredet kalau bahasa kita. Tuh. Sampai di situ loh, masuk kita bisa terjadi apa itu? Ya terjadi begitulah. Ya terjadi hubungan-hubungan yang tidak diinginkan. Itu pentingnya kita di sini minta perlindungan dari syaitonir rajim, dan juga kita juga harus tahu di mana tempat-tempat setan masuk kepada manusia. Di antaranya di ketika marah. Kedua apa? Ketika ngadepin musuh perang, ketika mau ngaji. Emang setan di situ berat mau ngaji di situ ya enggak? Ya ngaji begitu-begitu doang paling ngaji ngapain sih? Begitu-begitu doang dengerin. Ya, di YouTube udah banyak. Di YouTube banyak pengajian. Ya di YouTube banyak, di radio banyak, di TV banyak. Ya ceramah keren-keren lagi. Di YouTube Habib mulu lagi. Jadi masjid siapa sih yang ngajar? Tuh. Yang ketiga, ketika berhadapan dengan perempuan yang bukan mahram. Masih banyak nanti ketika kita kenyang dan lain-lain. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha